tahun 2011 saya pernah dipaksa atau terpaksa menyembah berhala saat baru ke Taiwan. Saya hanya diam dan manut waktu disuruh menyembah. Pak Ustadz, apakah saya telah murtad karena menyembah berhala? Bagaimana hukum Pak? Karena saya takut mati dalam keadaan tak berislam. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik untuk yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, ya, mengokohkan dan tetap istiqomah di atas keimanan tersebut sampai dengan datangnya ajal menjemput. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak, ya, apa yang Bapak lakukan, ya, dengan melakukan penyembahan terhadap berhala karena terpaksa, ya, atau dipaksa. Dan ini kalau memang kondisinya memang demikian, Anda benar-benar terpaksa, ya, dan Anda dipaksa melakukannya, ya, tentunya, ya, mesti dilihat kadar keterpaksaan ini. Ya, kadar keterpaksaannya itu, kalau itu memang ada pihak yang memaksa Anda dan itu bisa mengancam jiwa Anda atau bisa membuat Anda terluka, ya, dan yang mengancam itu kuat dugaan dia mampu untuk melakukan itu. Kemudian Anda juga tidak mampu menolak ancaman tersebut, tidak juga mampu untuk menghindarinya, apakah dengan melarikan diri atau meminta pertolongan orang lain. Ya. Lalu hati Anda tetap tenang di atas keimanan, tidak berubah sama sekali. Keimanan Anda tetap, ya, kokoh, ya. Maka dalam kondisi seperti ini Anda tetap di atas keislaman. Anda tidak murtad. Mengapa demikian? Sebab di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka ini mendapatkan kemurkaan Allah dan juga azab yang dahsyat. Ya. Kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, ya, dipaksa untuk kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, adapun mereka yang hatinya lapang, ya, dengan kekafiran, maka inilah yang akan mendapatkan kemurkaan Allah dan juga azab yang dahsyat. Nah, terkait dengan ayat ini, sebahagian ulama tafsir, demikian pula sebahagian ulama ahli sejarah, ahli tarikh, menyebutkan bahwa asbabun nuzulnya adalah tentang Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu yang mendapatkan penyiksaan yang luar biasa dari kaum musyrikin. Dan ia bisa bebas dari penyiksaan tersebut kalau ia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memuji dan menyanjung kebaikan pada berhala kaum musyrikin. Iya. Dan Ammar bin Yasir melakukannya, ya, dalam kondisi dia terpaksa. Dia dipaksa melakukan itu. Kalau tidak, maka, ya, penyiksaan akan berlanjut dan bukan tidak mungkin beliau akan senasib dengan ayah dan ibunya sebelumnya, yaitu syahid atau wafat. Maka Ammar bin Yasir menuruti apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin, ya, dan itu dalam keadaan terpaksa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengkafirkan beliau, tidak mengatakan, ya, beliau murtad. Nah, ini, ya, yang bisa saya jawab. Sehingga kesimpulannya, insyaallah Anda tidak murtad, Anda tetap di atas keislaman sebab Anda memang terpaksa melakukan itu, ya, dan hati Anda tetap tenang di atas keimanan. Allahu ta'ala alam.